Panjul, Panjul. Gua nggak habis pikir lu bisa bercandain agama lu sendiri, Jul. Mentang-mentang lu lagi di atas, Jul, Jul. Lu kan ketua partai, Jul. Malulah agama sendiri lu lecehin. Ya enggak? Apalagi masalah sholat. Biar gua sholat gua masih bolong-bolong. Kalau soal agama gua kagak berani, Jul. Kau lagi di atas, ingat ke bawah, Jul, Jul. Hidup tak selamanya, Jul, Jul. Lin. Ada yang diem sekarang, Pak. Kepada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Anda juga seorang menteri, Pak. Jadi kalau Anda mengeluarkan statement yang cerdas sedikit, ya, yang mendidik. Kalau Anda tidak suka dengan salah satu capres atau capres-capres saingan Prabowo Subianto, silakan. Jangan Anda kait-kaitkan dengan tata cara sholat. Kata-kata Anda sekarang ini di saat kita walad dolin, sekarang diam, Pak. Diam, karena cinta sama Prabowo. Lalu sekarang ini kalau duduk tahiyatul akhir itu biasanya kan tangannya begini, sekarang begini. Ya, kata Anda seperti itu. Anda bisa pertanggungjawabkan itu? Kalau tidak, Anda menistakan agama. Seorang ketum partai, berbaik-baiklah bersikap dan berbicara. Walaupun Anda mendukung Prabowo Subianto, tolong jangan menyinggung-nyinggung agama dan capres. Buat tim paslon 02, gue udah nggak ngerti lagi nih. Kenapa sih nggak capresnya, nggak cawapresnya, nggak tim pendukungnya? Ada aja tahu blundernya. Yang asam sulfatnya, yang endasmu etiknya, yang pengucapan amin jadi kobul, yang harusnya jawab amin setelah walad dolin atas kecintaannya sama Pak Prabowo harus jadi diem. Maksud gua blunder-blunder yang kayak gini nih, yang diciptain sama orang-orang penting yang kelak ingin menjadi pemimpin di negara ini, kayak harus dikurangin deh. Maksud gue gini, emang nggak ada tim yang ngebisikin yang benar gitu, supaya pas keluar ngomong di depan publik tuh benar gitu, nggak blunder. Terus ya diisi dulu gitu, isi otaknya. Terus yang debat capres nggak menghargai panggung perdebatan, ngenyek lah, joget-joget, ada yang jadi pemandu sorak. Kayaknya mendingan jadi anak buah Eli Sugigi nih cocoknya daripada jadi cawapres. Maksud gue, ya kurangin lah blunder-blunder yang kayak gitu. Ya kalau elektabilitas by survei, oke naik karena lu mampu bayar, lu punya duit, lu punya kuasa, lu bisa bayar survei, men. Tapi kalau perdebatan nanti nih, debat cawapres, saran gue kan nanti nggak ada tuh monitor yang bisa ngasih tahu Gibran atau bawa catatan kecil atau kasih handset yang ada jubirnya tuh di balik layar yang bisikin, ini lo nanti jawabannya kayak gini. Minimal ada yang ngasih tahu deh kayaknya deh. Bahaya banget, maksud gua, lu mau jadi pemimpin tapi otak lu kosong gitu. Nah, yang ngerti lagi gua. Gue bingung, sekelas ketua umum partai mempolitisasi agama. Akalnya gimana coba? Lu kalau mau jilat aja. Gak usah lu bawa-bawa agama. Ada lagi juga yang komen, gak sopan lah sama orang tua ngomong kayak gitu. Ini masalah agama, Bung, ya. Lu jangan pernah permainin agama, apalagi mempolitisasi agama. Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya melihat video terkait pernyataan Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan yang mengatakan banyak orang sekarang saking cintanya dengan Prabowo ketika sholat tidak mau mengucapkan kalimat amin bersama imam. Apa benar saking cintanya dengan Prabowo sampai menggadaikan syariat seperti itu? Sahabat sekalian, perintah untuk mengucapkan kalimat amin bersama imam ketika salat berjamaah itu tuntunan Nabi SAW, perintah Rasulullah SAW, dan itu menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin," apabila imam membaca Al-Fatihah kemudian di akhir membaca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kata Nabi, ucapkanlah bersama imam amin.
Nabi SAW mengatakan, fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika, barang siapa yang ucapannya amin tadi bersamaan dengan ucapan malaikat, karena malaikat juga mengaminkan loh. Malaikat juga ikut mengatakan amin. Nah, kalau kita mengatakan amin bertepatan dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi masa gara-gara cinta dengan Prabowo katanya sampai nggak mau dosa kita diampuni? Ya Rabbi ya salam, ittaqillah, ittaqillah. Ya sahabat sekalian, utamakan syariat, cintai syariat, itu lebih utama. Kalau cinta dengan syariat, insya Allah selama di dunia. Orang yang kita cintai belum tentu menjadi pensyafaat untuk kita di akhirat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang 2023 kemarin ini, Pak Zulkifli Hasan yang adalah Menteri Perdagangan dan Ketua Umum PAN ini bercerita dalam pidatonya. Katanya ketika beliau mengunjungi daerah, banyak loh katanya orang-orang yang ketika sholat katanya setelah Al-Fatihah nggak mengucapkan amin, diam aja, saking cintanya sama Prabowo katanya. Lalu katanya pula, bahkan saat tahiyatul akhir yang biasanya menjulurkan satu jari ini jadi dua, saking begitu cintanya sama Prabowo. Disambut gelap tawa para hadirin. Ya pastinya akan ada yang mengklarifikasi kalau ini cuma bercandaan aja. Tapi kalau menurut saya ini adalah efek dari kejadian Dasmu Etik kemarin, ya, di mana Pak Prabowo yang katanya adalah kepala keluarga, karena kan Gerindra diasosiasikan sebagai keluarga, dikatakan kemarin itu adalah bercandaan sesama di antara keluarga saja. Ya, bagaimana mungkin seorang kepala keluarga ini memberikan contoh seperti itu. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mendegradasi moral dan etika itu saja menjadi contoh, menjadi presiden buat para pendukungnya. Ya, kalau keluarga ya akan dicontoh sama anak-anaknya. Terbukti seperti ini. Para pendukung Prabowo merasa bahwa ya semua bisa dijadikan apa saja, termasuk juga melecehkan ibadah dan agama, bahkan melecehkan Tuhannya dengan menganggap bahwa sholat itu bisa dijadikan bercandaan. Ya, seperti inilah jadinya ketika kita lupa bahwa sebagai pejabat publik kita juga punya kewajiban untuk memberikan contoh yang baik, memberikan teladan, memberikan panutan ya bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau kita menempati posisi sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga. Bayangkan saja jika ya, hal seperti ini terus dibiarkan, degradasi moral dan etika terus saja dibiarkan, akan seperti apa peradaban di negara kita nantinya? Apakah kita akan kembali lagi ke masa purba? Salam. Seriusan? Saking cintanya ke Pak Prabowo, pas sholat maghrib para pendukung 02 diem, gak jawab amin setelah imam baca surat Al-Fatihah. Dan pas tahiyat akhir sholatnya pakai 2 jari, bukan 1 jari. Wah, loyalitas politikus seperti ini memang yang Indonesia butuhkan. Luar biasa. Sekelas menteri loh ini, ngomongnya kayak gini. Yang Anda bercandain itu sholat, Pak. Sholat. Yap, nampaknya koalisi Gemo ini semakin rukat. Satu persatu orang-orangnya melakukan sebuah blunder, dan kali ini giliran Zulkifli Hasan yang melakukan sebuah blunder mempermainkan agama. Ini sudah termasuk bagian dari penistaan agama. Seharusnya aparat sudah bertindak, jangan hanya rakyat biasa yang diadili dan cepat diproses hukum, sedangkan orang yang mempunyai pangkat apalagi menjabat sebagai ketua partai dibiarkan begitu saja dan berlarut-larut permasalahannya seperti ini. Jangan membiarkan rakyat bertindak sendiri, fungsikanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu sebagai aparat yang membereskan permasalahan-permasalahan baik penistaan ataupun pelanggar hukum-hukum lainnya. Ini adalah contoh yang buruk bagi masyarakat. Kita lihat sendiri
Zulkifli Hasan jadi bahan olok-olokan bagi rakyat Indonesia. Semoga ini tidak akan terulang ke depannya, karena ini adalah hal-hal yang buruk yang harus dihindari masyarakat Indonesia. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.